Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak ustazah? Semoga tetap dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini seperti biasa, kita akan belajar matematika bersama Ustazah Irma. Yuk, mari kita simak penjelasan berikutnya. Baiklah, saatnya kita masuk belajar pecahan bersama Ustazah Irma. Oke, nah kenapa pecahan lagi Ustazah? Iya, kalau kemarin kan baru part satunya. Sekarang kita akan belajar bagian lainnya daripada pecahan. Kalau kemarin kita baru mengenal bilangan pecahan, kalau sekarang kita akan lihat bentuk-bentuk pecahan. Nah, judul yang kali ini akan kita bahas adalah mengenal bentuk pecahan dan mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Gimana sih caranya? Yuk, supaya lebih jelas lagi, perhatikan penjelasannya. Nah, bentuk-bentuk pecahan itu ada 4. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, ada pecahan desimal. Dan yang keempat, ada pecahan persen, dalam bentuk persen gitu ya. Nah, pecahan biasa seperti kalian lihat, contohnya itu ada 2, 1/2. Pecahan campuran itu ada 3 angka, 1, 1/2, desimal, dan pecahan persen. Nah, sudah ada masing-masing penjelasan dan contohnya. Nah, sangat jelas ya. Nah, sekarang kita akan membahas yang kedua, merubah bentuk pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, setelah tadi kita membahas masalah bentuknya, sekarang kita akan merubah bentuknya gitu. Nah, syaratnya bagaimana? Untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, syaratnya adalah pembilang atau angka yang paling atas itu harus lebih besar daripada penyebutnya. Ingat ya, yang di atas harus lebih besar daripada yang di bawah sebagai penyebut. Misalnya kita lihat yuk bagaimana sih maksudnya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 bentuk. 5/3 bisa nggak kita rubah ke dalam pecahan campuran? Oh bisa, karena 5 itu lebih besar daripada 3. 5 letaknya di atas, 3 letaknya di bawah. Jadi 5 yang berada di atas itu jelas ya lebih besar daripada 3 yang ada di bawah. Nah, 2/5 yang kedua bisa nggak? Nggak bisa, karena 2 itu lebih kecil, yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Begitu juga seterusnya, bisa dipahami kan? Supaya lebih jelas lagi, kita keluarkan papan ajaib. Oke, papan ajaib. Nah, kalian lihat di sini Ustazah buat ada 2/5. Dan perbandingannya satu lagi adalah kita buat 7/5. Oke ya. Nah, kira-kira mana sih yang bisa dijadikan pecahan campuran, dirubah ke pecahan campuran? Kedua pecahan ini yang Ustazah buat adalah pecahan biasa. Jadi yang mana yang bisa dirubah? Yang di sebelah kiri atau di sebelah kanan ya, 2/5 atau 7/5. Yang kita tahu 5 itu di bawah lebih besar daripada 2 yang di atas, maka 2/5 itu tidak bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Jadi yang bisa kita rubah ke pecahan campuran adalah 7/5. Oke, sudah paham? Yuk kita lihat cara yang paling mudah untuk merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Kita lihat. Nah, untuk pertama-tama kita tetap menulis penyebutnya 5 ya, di sebelah kanannya kita tetap buat 5. Nah, caranya, ya kita lihat caranya. Di atas kan ada angka 7. Paling atas ada angka 7, di bawah ada angka 5. Ya, kita hapus dulu ya, kurang bagus itu 7-nya. Oke. Nah, 7 yang di atas itu pertama-tama kita kurang dengan 5 yang di bawah sebagai penyebut. Berapa hasilnya? 2. Nah, 2 itu bisa nggak dikurang lagi dengan 5? Nggak bisa. Jadi di sini berapa kali yang kita kurang 5? Sekali kan? Cuman sekali ya angka 5-nya yang kita kurangkan, iya. Maka karena satu angka 5 yang dikurangkan, jadi di sebelah sana kita buat 1 dan di atasnya 2. 2 itu hasil dari yang Ustazah lingkarkan ya. Masih kurang paham? Oke, nggak masalah, kita lanjut lagi. Ya, 8/3 sama dengan, perhatikan baik-baik. Yang pertama kita tulis apa? Ini kita buat titik-titik dulu. Yang pertama kita tulis adalah 3 ya, sebagai penyebut sama itu ya. Nah, bagaimana caranya? Gampang, sama seperti tadi, 8. Kemudian kita kurang dengan 3 ya, 8 kurang 3. Kita kurang. Iya, 8 kurang 3, 5. 5 masih bisa dikurang 3 lagi, hasilnya 2. Berapa kali kita kurang 3-nya? Ayo, berapa kali? 2 ini nggak bisa ya, berarti dikurang 3. Jadi berapa kali tadi kita kurang 3-nya? Ada 2 kali, 1, 2. Ya, ada 2, maaf ya, ada suara. Oke, ada 2, maka kita tulis 2. Kemudian sisa yang tadi yang nggak bisa dikurang, angka 2, kita tulis di atasnya 2. Mudah?
Oke, kita lihat lagi. Semoga semakin mudah. Jangan bilang-bilang susah karena matematika itu sangat menyenangkan dan asyik. Oke, yang selanjutnya ada 12 per 5. Ya, kita buat titik-titik. Berapa kita isi, Nak, di paling bawahnya? Ya, tetap dong penyebutnya 5, Ustazah. Oke, sip. Kita buat caranya. Bagaimana? 12. Kita kurang 5. Kita lihat ya, berapa kali kita kurang 5-nya. 12 kurang 5 itu berapa? Iya, 7. 7 bisa nggak dikurang 5? Bisa dong. Hasilnya 2. Bisa nggak 2 itu dikurang 5? Nggak bisa lagi. 2 dikurang 5. Maka hasil untuk kita tulis di tempat yang Ustazah buat sama dengan itu ada 2. Karena 2 kali kita mengurangi 5. Setelah itu sisanya berapa? Lihat yang paling bawah. Iya, yang Ustazah bulatkan. Maka 2 itu kita pindahkan ke yang paling atas. Oke, next kita lihat contoh selanjutnya biar anak-anak Ustazah semakin mudah memahaminya. 2 per 3 per 8. Ya, seperti biasa kita buat titik-titik. Oke, titik-titik lagi ya. Nanti kita buat di atas. Sip. Nah, di bawah sini berapa? 8. Iya, seperti biasa. Siapa yang kita kurang? Iya, atas bawah. 23 kita kurang dengan 8. 23 dikurang 8 berapa kira-kira anak-anak? Iya, 13 kurang 8 ya. Karena 3 kurang 8 nggak bisa. 13 kurang 8 berapa? Ada yang tahu? Iya, 13 kurang 8, 5. Sisanya karena tadi udah kita pinjam di 1, di 2, maka 2 berubah menjadi 1. Jadi 23 kurang 8 itu 15. Kemudian 15 masih bisa kita kurang 8. 15 kurang 8 itu 7. 7 masih bisa nggak dikurang 8? Enggak bisa lagi. Jadi ada berapa kali 8 yang kita kurang? Ada 2 kali. 1, 2. Maka kita tulis di sini 2. Dan sisanya adalah 7 ya, 7 ini yang memang nggak bisa kita kurang lagi dengan 8. Sudah mulai paham? Sepertinya sudah agak mulai paham ya. Kalau memang belum paham, boleh diulang-ulang lagi atau langsung tanyakan sama Ustazah. Oke, kita lihat lagi contoh selanjutnya biar semakin keren anak-anak Ustazah ya. Oke, kita lihat 31 per 10. Seperti biasa, kita tulis berapa dulu? Angka 10. Iya, sama itu penyebutnya ya, tetap 10. Terus bagaimana lagi? Ya, benar sekali. 31 dikurang 10. Berapa? 31 kurang 10? Ya. 1 dikurang 0, 1. 3 dikurang 1, 2. Masih bisa nggak dikurang 10? Masih dong. Iya, kita kurang lagi. 1 dikurang 0, 1. 2 kurang 1, 1. Jadi 11. 11 kurang 10 masih bisa. Hasilnya 1. 1 masih bisa dikurang 10? Enggak bisa lagi. Berapa kali kita kurang 10-nya? Iya, ada 3. 3 kali, berarti kita tulis 3 dan sisanya 1. Bagaimana? Sudah mulai paham? Udah dong ya, alhamdulillah ya, akhirnya anak Ustazah sudah mulai paham dan Ustazah doakan semakin pintar. Oke, sekarang saatnya kita berlatih. Yuk kita berlatih. Nah, ini ada beberapa soal latihan, kalian harus mengerjakannya. Semoga bisa dan teruslah tetap menjadi pembelajar yang hebat. Akhir kata, Ustazah pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.